Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah kompak lesu setelah adanya rilis angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang di atas rata-rata ekspektasi dan memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi makin mundurnya penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. IHSG ditutup di level 7.137 pada Jumat sore. Indeks saham melemah 40,9 poin atau minus 0,57% dari perdagangan sebelumnya. Investor melakukan transaksi sebesar 10,05 triliun rupiah dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,08 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 183 saham menguat, 346 saham terkoreksi, dan 237 saham lainnya stagnan. Sementara itu, rupiah harus ambruk menjadi 15.815 pada penutupan perdagangan terakhir pekan ini. Dalam sepekan, rupiah jatuh 1,31%. Dengan demikian, rupiah sudah ambruk dalam 4 pekan terakhir. Pelemahan rupiah ini terjadi beriringan dengan menguatnya indeks dolar Amerika Serikat yang terus merangkak naik sepanjang Januari ini. Adapun, pelaku pasar akan menanti bagaimana keputusan suku bunga Amerika Serikat beserta prospek kapan pemangkasan dilakukan. Sekaligus mencermati bagaimana pandangan The Fed terkait kondisi ekonomi negeri Paman Sam yang saat ini masih panas, apalagi di tengah memanasnya politik dan konflik di Timur Tengah. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC akan mengubah sistem tarif kereta cepat WUS dengan skema dynamic pricing. Direktur Utama KCIC, Dwiana Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya sudah menemukan pola perjalanan penumpang WUS dari Halim Tegaluar maupun sebaliknya. Oleh karena itu, tarif WUS akan dipatok tinggi saat ramai dan murah ketika sepi. Dwiana mencontohkan, peak hours di stasiun Halim biasanya terjadi pada pagi hari hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dan sisanya adalah off-peak atau kebalikannya. Untuk perjalanan dari stasiun Tegaluar, sepi penumpang pada pagi hari hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kendati demikian, Dwiana belum bisa merinci kapan skema tarif anyar tersebut akan diberlakukan. Ia hanya menegaskan sesegera mungkin skema tarif dinamis diumumkan oleh KCIC di tahun ini. Aset sitaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI akan kembali dilelang oleh DJKN Kementerian Keuangan pada tahun ini. Aset Tommy Soeharto itu sudah 3 kali dilelang sejak 2022 oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, hingga kini belum pernah ada penawaran sama sekali dari peserta lelang. Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 2 penyebab aset tersebut sepi peminat. Pertama, karena harganya yang mahal, dan kedua, karena status asetnya yang bermasalah. DJKN Kementerian Keuangan akan kembali melelang aset sitaan milik Tommy Soeharto pada tahun ini. Meski tanggal lelang aset-aset Tommy Soeharto tersebut belum ditetapkan saat ini, karena masih menunggu permohonan lelang dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atau PPKN DJKN. Volume lalu lintas komersial yang melewati terusan Suez telah turun 42% dalam 2 bulan terakhir. Ini seiring dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang meningkatkan kekhawatiran terhadap arus perdagangan global. Kelompok Houthi yang didukung oleh Iran mengatakan bahwa mereka menargetkan apa yang mereka anggap sebagai pengiriman komersial dan juga militer yang terkait dengan Israel di wilayah tersebut sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Hal tersebut mendorong beberapa pengangkut kargo untuk mengambil rute yang lebih panjang dan lebih mahal untuk menghindari serangan. Menurut Unsted, kapal-kapal yang beralih dari Laut Merah belayar ke arah Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan menyebabkan penurunan transit melalui terusan Suez sebesar 42% dalam 2 bulan terakhir. Adapun terusan Suez di Mesir menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah, sementara itu lebih dari 80% volume perdagangan barang internasional dilakukan melalui laut.
Microsoft mengumumkan rencana PHK atas 1.900 karyawan di unit bisnis game mereka. Pengurangan pegawai ini adalah dampak dari akuisisi Microsoft atas perusahaan game Activision Blizzard. CEO Microsoft Gaming, Phil Spencer mengatakan bahwa PHK adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Lewat perampingan jumlah pegawai, Microsoft ingin mencegah adanya porsi yang tumpang tindih antara karyawan Activision Blizzard dan Microsoft Gaming. Ex-presiden Blizzard, Mike Waibara menyatakan, ia telah hengkang dari perusahaan, begitu juga dengan co-founder Blizzard, Allen Adam. Spencer menegaskan bahwa Microsoft akan memberikan dukungan penuh kepada pegawai yang kena PHK, termasuk pesangon yang besarannya bergantung kepada lokasi kerja.